Tanpa kita sadari, kita hidup berbagi makanan, air, udara, dan tempat berlindung dengan koloni kecil dari mikroorganisme seperti virus, bakteri, dan jamur. Faktanya, tubuh kita adalah rumah bagi sekitar 100 triliun bakteri yang kebanyakan diantaranya berada di usus kita. Namun bakteri ini adalah bakteri baik yang tidak hanya menguntungkan dalam hal melawan bakteri jahat yang membuat kita sakit, tetapi malah sangat penting untuk kelangsungan hidup kita. Sebagai contoh, bakteri baik membantu tubuh kita mencerna makanan dan menyerap nutrisi. Dan mereka menghasilkan beberapa vitamin di saluran usus, termasuk asam folat, niasin, dan vitamin B6 dan B12. Nah, di samping mikroorganisme yang baik itu, beberapa yang ada di sekelilingmu merupakan patogen, jenis yang dapat membuatmu sakit, seperti virus corona yang menyebabkan COVID-19. Atau bakteri jahat yang dapat ditemukan di seluruh rumahmu seperti staph, ragi dan jamur, salmonella, E. coli, dan feses. Dengan ukuran yang sangat kecil yang tidak tampak oleh mata, tentu saja kamu tidak menyadari rumah yang kamu anggap bersih malah sebetulnya penuh dengan bakteri yang luput dari pandanganmu. Nah, ada yang tahu di mana saja tempat favorit bakteri tersebut untuk bersembunyi di sekelilingmu? Yuk kita ulas satu persatu. Sebelumnya, pastikan kamu sudah klik tombol subscribe di bawah. Ini nih, benda nomor 1 yang paling nempel ke kamu. Siapa yang galaunya bukan main kalau ketinggalan HP di rumah? Yang nggak pernah ninggalin HP bahkan saat ke kamar mandi. Kebanyakan orang memang tidak pernah berpikir panjang ketika membawa HP mereka kemanapun mereka pergi. Dan juga tidak menyadari bahwa tangan mereka adalah pelaku utama yang mentransfer bakteri ke HP. Tentu saja, berapa banyak sih permukaan yang kamu sentuh dalam satu hari? Mulai dari gagang pintu, mesin ATM, setir mobil, atau pegangan eskalator di tempat umum. Menurut jurnalis Seattle Times, Bobby Kaina Calvan, HP-mu dipenuhi kuman tepatnya 25.127 bakteri per inci persegi. Kalau dibandingkan dengan barang-barang lain yang terkenal kotor, HP-mu jauh lebih unggul sejauh ini. Ilmuwan di Universitas Arizona telah menemukan bahwa HP membawa bakteri 10 kali lebih banyak daripada kebanyakan dudukan toilet. Sebagian besar kuman, termasuk virus influenza, dapat bertahan hanya sekitar 5 menit di tanganmu, tetapi mereka dapat hidup hingga 2 hari di HP-mu. Ahli mikrobiologi Charles Gerba menguji 25 HP dan menemukan staph di hampir setengahnya. Staph dapat menyebabkan apa saja mulai dari jerawat, bisul dan selulitis, infeksi bakteri pada kulit, hingga penyakit fatal seperti radang paru-paru, radang selaput, endokarditis, dan sindrom shock toksik. HP lebih terinfeksi karena kamu menempelkannya di wajahmu, dekat dengan hidung, mulut, dan matamu, dan membawanya kemanapun kamu pergi, termasuk ke kamar mandi. Nah, cara termudah untuk terjangkit penyakit ketika kamu menggunakan toilet umum adalah dengan membawa HP-mu di sana. Nah, siapa yang masih mau membawa HP ke kamar mandi setelah mendengar ini? Sikat gigi yang digunakan berkali-kali tentu saja akan menampung banyak bakteri. Kamu menggunakan sikat gigi 2 kali sehari untuk membersihkan kuman-kuman di mulutmu. Ditambah lagi kuman-kuman dari toilet itu sendiri yang menempel di sikat gigimu. Tahukah kamu, pada saat kamu menyiram toilet, percikan air dari toilet yang terkontaminasi bakteri dan virus tersebut akan terhempas ke udara dan mengapung di udara setidaknya selama 2 jam sampai mendarat di permukaan, termasuk sikat gigimu.
Sikat gigi yang setelah digunakan diletakkan dalam keadaan basah adalah tempat favorit bakteri loh, karena bakteri menyukai area lembab dan akan berkembang biak di sana. Saat kamu duduk di depan komputermu sambil makan atau sekedar mengunyah keripik kentang, pasti kamu tidak menyadari bahwa itu sama saja dengan makan di dalam toilet. Tentu saja, karena secara rata-rata komputermu memiliki 400 lebih banyak bakteri daripada dudukan toiletmu. Penelitian dari Swinburne University of Technology di Australia mempelajari jumlah dan jenis bakteri pada keyboard pribadi dan keyboard bersama. Mereka menemukan bahwa keyboard dapat mengandung bakteri tingkat tinggi dan keyboard yang digunakan bersama cenderung memiliki lebih banyak bakteri daripada yang digunakan sendiri. Keyboard, mouse, dan alas mouse adalah bagian dari set komputer yang sangat sering disentuh. Ditambah lagi kebiasaan mengunyah sambil menggunakan komputer, bersin di depan komputer, debu, jarangnya mencuci tangan, atau bahkan sharing komputer adalah beberapa faktor yang menyebabkan keyboard, mouse, dan alas mousemu tidak hanya kotor, tetapi juga berisiko tinggi terkena kuman dan bakteri. Ahli mikrobiologi Inggris James Francis mengambil sampel pada 33 keyboard, dudukan toilet, dan pegangan pintu toilet di kantor publikasi London dan menemukan bahwa 4 dari keyboard yang diuji berpotensi membahayakan kesehatan dan 1 memiliki tingkat kuman 5 kali lebih tinggi daripada yang ditemukan di dudukan toilet. Itu berarti bakteri berbahaya seperti MRSA, E. coli, Salmonella, Norovirus, dan Enterobacteria ada di ujung jarimu saat kamu menekan tombol keyboard. Meluangkan waktu untuk membersihkan kuas makeup tentu saja hal yang mudah untuk ditunda-tunda. Ini memang pekerjaan yang merepotkan, tetapi perlu untuk kamu lakukan. Ingin tahu kenapa? Melalui penggunaan sehari-hari, kuas makeup dapat menumpuk sel kulit mati, kotoran, minyak, polusi, dan bakteri. Ketika kamu menggunakan kuas tersebut, tumpukan kotoran akan ditransfer ke makeup favoritmu dan kuman-kuman akan berkembang biak di lingkungan basah seperti eyeliner, foundation, dan blush onmu. Menyimpan kuas makeup di kamar mandi menjadikan habitat yang sempurna bagi bakteri dan kuman. Lingkungan lembab di kamar mandi dan percikan air dari toilet yang terkontaminasi bakteri dan virus tersebut akan dengan mudah menempel di kuasmu. Coba pikirkan, kamu mencurahkan begitu banyak waktu dan uang untuk perawatan kulitmu, tapi kamu menyeka kuas yang terkumpul kotoran tersebut pada kulit bersihmu. Jadi masih malas membersihkan kuas makeupmu? Semua orang tahu spons dapur itu bisa kotor. Tetapi apakah kamu tahu seberapa kotor spons itu sebenarnya? Dr. Igert, mikrobiologi dari Universitas Furtwangen di Jerman, menemukan 362 spesies bakteri yang berbeda dengan kepadatan bakteri mencapai hingga 45 miliar per sentimeter persegi. Membersihkan spons itu sangat sulit. Ada beberapa yang menyarankan meletakkan spons di microwave, namun cara ini tidak berhasil untuk mengangkat semua bakteri. Yang mengejutkan, spons yang dibersihkan secara teratur dengan air sabun atau microwave sebenarnya menyimpan lebih banyak bakteri. Sebaiknya, buang spons setidaknya sekali seminggu atau ganti dengan yang baru jika sudah mulai berbau busuk. Kuman di mana-mana. Makhluk kecil ini menciptakan masalah yang sangat besar dalam hidup kita. Lihat saja apa yang terjadi pada kita karena corona. Nah, kamu baru saja melihat contoh di mana kuman bersarang dalam hidup kita. Tetapi daftar ini tidak sampai di sini saja loh.
Tonton juga bagian kedua dari topik ini di saluran YouTube ini. Pastikan untuk subscribe dan klik ikon lonceng agar kamu tidak ketinggalan video terbaru yang menakjubkan berikutnya yang kami buat untukmu. Sampai jumpa!